Saudara yang seiman dalam Kristus, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mulai kebaktian kita. Kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan harapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
dengarkanlah hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang pertama sampai dengan yang keempat. Hukum pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan segala pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan laut, dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita bersama-sama mohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri, mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita dengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada minggu hari ini dari kitab Wahyu 7 ayat 1 sampai dengan 3. Kita baca secara responsoria. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin tertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Katanya, janganlah merusak bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom buat kita semua. Sejenak kita mendengarkan Warta Minggu tanggal 21 Juni, Minggu kedua Dung Trinitatis, jauh-jauh mengaradoti akan natinopa, panggilan memelihara ciptaan. Warta umum, anak lahir, Selasa 9 Juni 2020, telah lahir seorang putra bagi keluarga Sofian S. Sinaga, Ibu Irmawati Boru Panjaitan dari Jalan Perkasa 8 Rintis, anak yang baru lahir berserta orang tua dalam keadaan sehat. Jemaat meninggal, Jumat 19 Juni 2020, telah meninggal dunia Bapak Manaor Panjaitan atau Opung Nunut, umur 70 tahun, suami dari Ibu Dorti Boru Lumban Tobing dari Jalan Kampar Ujung Rintis. Tuhan kiranya memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan.
Suara Koinonia. Rapat periodisasi fungsionaris Jumat 26 Juni 2020 pukul 17 WIB akan diadakan rapat periodisasi fungsionaris Ketua Dewan, Parartaun, Sekretaris dan Bendahara HKBP Pekanbaru. Diharapkan kehadiran seluruh Perhalado untuk mengikuti rapat tersebut. Kebaktian Minggu. Ibadah pukul 9 WIB diadakan live streaming untuk jemaat yang beribadah di rumah atau yang tidak dapat mengikuti kebaktian di gereja. Panduan ibadah sekolah minggu tetap dibuat oleh gereja kita untuk dilaksanakan di rumah masing-masing secara online atau channel ibadah sekolah minggu HKBP Pekanbaru. Yang mengikuti kebaktian pada minggu lalu pukul 7 WIB sebanyak 117 orang, pukul 9 WIB 121 orang, pukul 11 WIB 95 orang, pukul 15 WIB 137 orang, pukul 17 WIB sebanyak 250 orang. Suara Diakonia. Gereja masih terbuka menerima bantuan donasi dari jemaat. Penyerahan bansos tahap ketiga akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020, bertempat di gereja, dimulai pukul 10 WIB. Kita doakan jemaat yang sakit menahun. M. Butar-Butar dari Arengka Indah, Nyonya ST Insinyur MH Situmorang, R. Boru Simatupang dari Labu Baru, Ojahan Siahaan dari Pintu Angin Sukaterus, D. Sregar dari Wonorejo, Ondihon Siahaan dari Pengayoman, Nyonya Tambunan R. Boru Marpaung dari Padang Bulan 3, Tirani Boru Sidabutar dari Rintis. Dalam pemulihan atau perawatan, Nyonya P. Simanjunta R. Boru Silitonga dari sektor pesisir Rumbai, Insinyur R. Pasaribu sektor Arengka Indah, Sintua M. Boru Simanjunta dari Labu Baru, A. Sihan SH atau Opung Rahel sektor Komplek Gubernur, Insinyur A. Sianturi sektor Komplek Gubernur, Veronica Natalia Boru Sihaloho sektor Rintis. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk perhatian kita bersama, persembahan kita berikan setelah khotbah. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
Mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu hari ini, minggu kedua setelah Trinitatis. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Imamat pasal yang ke-25, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada 10 bulan itu, pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian. Kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu hendak kamu makan, harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu masing-masing harus pulang ke tanah miliknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, membaca nats khotbah kita pada saat ini, hal pertama yang timbul dalam pikiran saya bahwa ketika Allah memberikan aturan, ketika Allah memberikan ketetapan bagi kita manusia, tujuannya pastilah demi kebaikan kita. Kalau Tuhan memberikan aturan, kalau Tuhan memberikan ketetapan, tujuannya pastinya adalah demi kebaikan kita. Khotbah 2 minggu yang lalu yang mengingatkan kita akan penciptaan Allah atas kita manusia sebagai makhluk yang istimewa, di mana kita diciptakan pada hari yang terakhir setelah Allah terlebih dahulu menciptakan langit dan bumi lengkap dengan segala isinya apa yang menjadi kebutuhan manusia. Di pasal pertama di ayat 31 dalam kitab Kejadian, bahwa Allah melihat segala sesuatu yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Jadi nungadingkan situtu saluhutna ditopa debata.
Apa yang menjadi kebutuhan manusia sesungguhnya melalui rentetan peristiwa penciptaan membuktikan bahwa Allah terlebih dahulu juga memperlengkapi apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena itu sebagai pencipta tentu Allah berharap agar segala sesuatu yang diciptakannya itu tertata dan terpelihara dengan baik. Karena itu ketika Allah memberikan mandat kepada kita manusia, sesungguhnya itu adalah merupakan kepercayaan besar untuk mengelola bumi, untuk memelihara bumi, berkuasa memelihara ciptaan yang lainnya. Yang pasti bukan untuk mengeksploitasi bumi, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh manusia sampai saat sekarang ini. Sebenarnya sebagai penerima mandat manusia haruslah menyadari bahwa kita ini sama dengan makhluk ciptaan lainnya sebagai ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan. Karena itu dalam keistimewaan kita sebagai manusia yang diberikan tanggung jawab oleh Sang Pencipta dan Pemilik yang sesungguhnya, yaitu Allah. Sebagaimana yang saya katakan tadi, suatu kepercayaan yang besar jika kita diberikan mandat untuk menguasai dan memelihara ciptaan Tuhan. Karena itu jemaat yang terkasih, bagaimanapun manusia tidak boleh mengabaikan mandat yang sudah diberikan oleh Tuhan. Manusia tidak boleh mengabaikannya, terlebih jangan pernah melupakannya. Karena itu kita manusia harus tahu diri. Jangan menjadi orang yang lupa diri, seolah-olah kitalah pemilik dari apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Kita hanyalah manusia ciptaan yang diberikan mandat dan tanggung jawab. Tapi sekarang ini banyak manusia yang justru lupa diri akan tanggung jawabnya sebagai penerima mandat itu. Buktinya ada banyak orang yang mengeksploitasi alam, tidak peduli dengan kelestarian alam. Karena itu ketika Allah menciptakan semuanya ini dan melihatnya sungguh amat baik, kita lihatlah melalui peristiwa air bah dalam Kejadian pasal yang ke-7. Sebenarnya peristiwa air bah mengingatkan kita mengapa Allah mendatangkan air bah. Disebutkan dalam Kejadian pasal 6 ayat 12, karena Allah menilik bumi ini dan sungguh rusak benar, sebab manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Iko paroni di batado aik nasumari, melenyapkan segala yang hidup, karena Allah melihat manusia tidak bertanggung jawab dengan mandat yang sudah diberikan kepadanya. Manusia tidak menghargai bumi. Mabaing gabi tarimas di bata. Tapi ada satu keluarga yang mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Kebetulan dari kitab Kejadian pasal 6 dan 7 ini adalah khotbah sekolah minggu pada minggu hari ini. Bagaimana keluarga Nuh itu mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Karena Nuh dan keluarganya hidup benar dan tidak bercela, hidup bergaul dengan Tuhan. Kita bisa bayangkan keluarga yang hidup di antara orang-orang yang melakukan kejahatan, tapi keluarga Nuh bisa menjadi keluarga yang tampil beda karena memilih lebih takut akan Tuhan. Nuh diberikan kepercayaan melanjutkan hidup setelah air bah dengan mandat agar mereka mengusahakan bumi. Allah memberikan mandat agar manusia bertanggung jawab dalam melaksanakan mandat itu, karena memang Tuhanlah sesungguhnya yang memelihara kehidupan kita, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena itu pula yang mengingatkan kita bahwa jika Allah Sang Pemilik dengan segala isinya peduli dengan alam ciptaannya, bukankah kita manusia juga seharusnya peduli sama seperti Allah yang peduli dengan dunia ini, yang peduli dengan alam ciptaan
kerajaan lainnya yang peduli dengan kehidupan kita manusia. Jemaat yang terkasih, di awal khotbah tadi saya mengatakan bahwa ketika Allah memberikan aturan dan ketetapan, sesungguhnya itu adalah demi kebaikan kita. Dasongoni do hita na toras nang tua kaya na kota. Molo keluar hoa manginang sia jabu nang paborngi kumula dah. Demi kebaikan anak-anak kita itu sebenarnya. Kalau berteman lihat lenangnya, unang salah homardongan. Ada aturan, ada ketetapan. Haruhita na toras tabain aturan tua kaya na kota demi kebahagiaan anak-anak kita. Dasongoni do nang debata maradopok kita memberikan aturan dan ketetapan. Aturan dan ketetapan itu juga yang Allah berikan kepada umat pilihannya, bangsa Israel, dalam perjalanan setelah mereka keluar tanah Mesir. 430 tahun mereka diperbudak. Mereka akan masuk ke tanah perjanjian, di mana Allah sudah bersumpah kepada nenek moyangnya Abraham, Ishak dan Yakub, tanah perjanjian. Sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, Allah memberikan aturan-aturan ketetapan untuk menyadarkan bangsa Israel. Kalaupun mereka bisa masuk ke tanah Kanaan, itu bukan karena kekuatannya, itu bukan karena kehebatan, itu bukan karena kebaikannya. Ulangan 6 ayat 10 sampai 12. Jika Tuhan sudah memberikan kepadamu kota-kota besar dan baik untuk kau dirikan, rumah-rumah penuh dengan barang-barang yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun yang tidak kau tanami, apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Fasilitas yang dimiliki oleh bangsa Israel, jangan pernah membuat mereka lupa siapa yang memberikan fasilitas itu kepada mereka. Daido si paingot nang tuhita, fasilitas yang kita miliki dalam hidup ini, yang dipercayakan oleh Tuhan, jangan pernah membuat kita lupa siapa yang sudah mempercayakan dan memberikan fasilitas itu kepada kita. Bagaimanapun umat Tuhan melalui nats kita ini diingatkan, Tuhanlah yang memberikan semua apa yang akan mereka miliki, apa yang mereka pakai, dan apa yang mereka nikmati, bahkan akan terus mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Padahal hamokuson terpuk jamita di minggu nasalpo. Padahal hamukuson. Karena itu Tuhan memperingatkan mereka. Sebelum memasuki tanah Kanaan, Allah memperingatkan agar mereka terus memelihara tahun Sabat dan tahun Yobel. Kalau hari ke-7, Amang dan Inang jemaat yang terkasih disebut dengan hari Sabat, maka tahun yang ke-7 disebut dengan tahun Sabat. Hal ini dihitung sejak bangsa Israel memasuki tanah Kanaan dan mengusahakan tanah pertanian dan perkebunan, sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 3, menabur benih dan menanam anggur. Maka pada tahun yang ke-7 adalah masa peristirahatan bagi tanah. Selama 1 tahun penuh, tanah itu tidak boleh ditaburi, tidak boleh ditaburi benih untuk dituai. Kemudian anggur pun tidak boleh, tanaman anggur pun tidak boleh diranting. Kalau kita baca tadi di ayat 5, bahwa selama tahun Sabat, apabila tanah itu menghasilkan tuaian, hal itu tidak boleh dimakan sendiri. Bukan untuk kepentingan sendiri lagi di tahun yang ke-7, namun harus dinikmati oleh semua orang, baik budak laki-laki atau perempuan, orang upahan, orang asing, ternak yang bersama-sama dengan mereka. Jemaat yang terkasih, melalui perintah Allah ini, sesungguhnya kita diingatkan akan makna tahun Sabat. 1 tahun
yang menunjukkan kepedulian. Jika Allah peduli dengan kelangsungan hidup manusia dan ciptaan lainnya, sekali lagi, bukankah kita juga harus peduli dengan alam dan sesama kita? Tahun Sabat mengingatkan kita bahwa tanah juga perlu beristirahat. Sama seperti kita manusia yang diingatkan bahwa kita pun perlu beristirahat. Datu kula na mangulah kita siya manogot sa hatu na borngin nang hari Minggu pedang taliat ti kita lahu marsaur dohot Tuhani. Seperti manusia yang perlu beristirahat, tanah juga perlu beristirahat. Menghargai hari Sabat, menghargai tahun Sabat. Nang pola mabiar manang ganggu. Ngahya usukun salah ruas ni huriat tabuan sedang marminggu hoina ngari Minggu. Apalagi kalau di kota besar ini ada jadwal dari pagi sampai sore. Tapi ibu itu menjawab pala dia hari Minggu menang nagudangan nakapanuhor ninna. Ada godaan memang. Tapi ketika kita setia untuk memberikan waktu beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan mencukupkan. Kalau Tuhan memberikan aturan perintah, Tuhan pasti menjamin kelangsungan kehidupan kita. Kalau kita baca ke ayat yang berikutnya di ayat 20, bangsa itu sempat bertanya kepada Tuhan, apakah yang akan kami makan pada tahun ke-7? Bukankah kami tidak bisa menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Kemudian di ayat 21 Allah berkata, aku akan memerintahkan berkatku pada tahun ke-6 sampai tahun ke-9 pun hidup bangsa itu akan tercukupi. Nasipatan na tanggung-tanggung dohita makaposi Tuhani di ngolut tahun. Tuhan bukan meminta kita untuk tidak bekerja, tapi Tuhan meminta kita memberikan waktu kita untuk Tuhan. Bahkan tanah ciptaan Tuhan pun perlu beristirahat. Ahaman no panganon nami. Tahun ke-6 Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya. Mungkin kita masih mengingat bagaimana Tuhan memberikan kemampuan bagi Yusuf untuk menafsirkan mimpi. Akan ada 7 tahun masa kelimpahan dan akan ada 7 tahun masa kelaparan. 7 tahun masa kelaparan tidak terjadi di tanah Mesir. Karena Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf menafsirkan mimpi. Dalam 7 tahun masa kelimpahan mereka bisa mengelola hasil bumi. Tidak ada yang berkekurangan. Sekali lagi kalau Tuhan memerintahkan, pasti Tuhan akan bertanggung jawab mencukupkan kebutuhan kita. Selama kita terus meyakini dan mempercayai apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kemudian dalam nats kita ini juga kita diingatkan sama seperti peringatan Allah kepada bangsa Israel untuk memelihara tahun Yobel. Perhitungan tahun ini adalah 7 kali tahun Sabat, 49 tahun berarti. Jadi hari tahun ke-50 lah yang disebut dengan tahun Yobel. Dan berdasarkan tahun Yobel ini pula yang akhirnya kita mengenal sebutan Jubileum. 50 tahun merayakan Jubileum. Molo di luas Tuhani gajang hari-hari ni ngoluta basa 100 tahun mak. Tapi so naring aja jarang col mak. Satu na 100 tahun. 2 sama 20 di hari Jubileum. Sama seperti perintah Allah untuk menghargai tahun Yobel, tahun ke-50. Kalau ada orang yang berhutang kepadamu, bebaskan dari hutang itu. Kalau ada orang yang dijadikan budak, bebaskan dia sebagai orang merdeka. Kalau dia menggadaikan tanahnya karena sulitnya hidupnya, bebaskan, kembalikan kepada mereka yang mempunyai tanah itu. Ala dipaingot do bangsa Israel tangkas hopi hatu badona jolo di tanah Mesir. Kita ini bukan siapa-siapa kalau bukan karena Tuhan. Hatu badohamu najolo. Itu Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel. Makanya setiap tahun Yobel mereka harus menghargai aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Saya pikir firman Tuhan ini juga menjadi perenungan bagi setiap kita pada saat ini.
bagaimana Allah itu diingatkan kembali bagi kita sangat mengasihi bumi dan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yohanes 3 ayat 16. Kemudian dia mengutus Kristus untuk membebaskan kita juga dari perbudakan dosa, supaya kita menjadi orang-orang yang merdeka. Allah mengaruniakan kepada kita anaknya Yesus Kristus, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak lagi diperhamba oleh dosa, tapi menjadi orang merdeka dan beroleh kasih karunia kehidupan yang kekal. Karena Tuhan sudah memperdamaikan kita, maka kita pun harus berdamai dengan sesama kita, berdamai dengan alam. Mengingat kembali akan mandat yang sudah diberikan oleh Tuhan, memelihara ciptaan Tuhan, mengistirahatkan tanah, molosomartani hita, bohado hita, mengalehonti kita sianak karutinitas kesibukan kita juga untuk memberikan waktu bagi Tuhan. Bahkan ketika Tuhan sudah memberikan berkat, bagaimana dalam hidup kita juga orang lain akan menjadi bersuka cita karena hidup kita bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Mau lihat tema di Tuhani dia karuas ni huria yang merasakan berkat Tuhan yang diterimanya, baik kecil ataupun besar, tapi dia sudah menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan di tengah-tengah pandemi wabah virus corona yang terjadi ini. Karena apa yang kita miliki ini Tuhan mengingatkan melalui tahun Sabat dan tahun Yobel, bukan untuk kita nikmati sendiri, tapi ketika Tuhan memberkati, hidup kita juga harus menjadi berkat buat sesama kita. Ada kelepasan dan pembebasan, membawa sukacita bagi sesama kita. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, termasuk mengasihi kita, kita pun terpanggil untuk mengasihi sesama kita, dan termasuk memelihara alam ciptaan Tuhan. Benar-benar bertanggung jawab, memelihara bukan menguasai. Di sermon Parhaladu saya katakan hari Jumat itu, ketika saya melayani di HKBP Tongging tahun 2002, itu hasil karena di sana mereka menanam bawang, tapi hasil bawang itu tidak bagus. Dan kata mereka ternyata tanah itu tidak pernah diistirahatkan. Sejak itu makanya tanah itu tidak ditanami oleh bawang beberapa tahun kemudian, karena tanah mulai kehilangan unsur haranya. Karena itu tanah juga perlu beristirahat. Apalagi kita mula tak sadari isi do kita siapa no pao nila siat tanu ido kita siat tanu mula tu tanu do. Jadi bagaimana kita menghargai sesama ciptaan lainnya sebagai bentuk ketaatan kita akan aturan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Yang pasti amang inang jemaat yang terkasih, tak perlu ragu atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan pasti menjamin, Tuhan pasti mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita, anak-anak kita, masa depan kita, generasi kita. Jika mulai saat ini juga kita berusaha untuk bertanggung jawab dengan aturan dan ketetapan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena itu marilah mencintai Tuhan, semakin bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena kita sadar bahwa kita hanyalah menerima mandat dan Tuhanlah pemilik yang sesungguhnya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji dan sembah. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang masih memberikan kami kesempatan, kesehatan, terlebih dalam ibadah kami Tuhan di bait-Mu yang suci ini. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana Engkau Tuhan memberikan aturan dan ketetapan demi kebaikan kami, manusia ciptaan-Mu, yang Kau berikan mandat untuk memelihara alam ciptaan Tuhan, dan bagaimana hidup kami juga bisa menjadi berkat buat sesama kami. Melalui firman Tuhan Kau mengingatkan bahwa Engkau begitu mengasihi dunia dengan segala isinya. Karena itu Engkau mengingatkan kami juga Tuhan, sama seperti Engkau yang mengasihi dan peduli, kami juga sebagai manusia ciptaan-Mu harus peduli terhadap alam lingkungan kami dan peduli terhadap sesama kami. Karena itu berkatilah kami Tuhan, melanjutkan hidup kami bersama Tuhan.
Karena Engkaulah pemilik segala sesuatu yang telah Engkau percayakan kepada kami untuk kami miliki apapun yang ada pada kami saat sekarang ini. Dan Kau mengingatkan kami juga untuk semakin merendahkan hati kami di hadapan Tuhan dan sesama kami. Tuhan, cukupkanlah apa yang menjadi kebutuhan jemaat-Mu. Ajar kami untuk menggantungkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Yang pertama 1A, 1B, dan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.